Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama kembali dalam ibadah Pelka Terpadu pada malam hari ini. Dan bersama pada malam hari ini kita mau belajar dari sosok Raja Hizkia, Raja bangsa Yehuda. Yang dimana pada saat kepemimpinan dari Hizkia, bangsa Israel telah terbelah menjadi kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Dan Hizkia memimpin kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, untuk dapat kemudian memimpin dan menyertai bangsa atau umat Tuhan di wilayahnya. Dan ketika ia ada dalam tekanan bangsa Asyur yang datang, Hizkia tidak kemudian menyerah begitu saja, tidak kemudian ketika dalam pergumulan ini dia kemudian berbalik atau meninggalkan Tuhan, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kita mau belajar tentang bagaimana dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Yaitu kalau kita baca dari ayat bacaan kita, yaitu ayat ke-14 sampai ayat ke-19, pertama-tama Hizkia mengagungkan Tuhan yang adalah pencipta semesta. Dia tidak langsung, Tuhan saya ada dalam pergumulan. Tapi Hizkia mengagungkan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala yang ia ciptakan. Tuhan adalah pemilik dari semesta ini. Ia mengakui, ia mengagungkan Tuhan. Ia memuliakan Tuhan lewat doanya. Meskipun ia berada dalam himpitan pergumulan. Ia berada dalam permasalahan. Ia tidak kemudian mencari Tuhan dan kemudian langsung menodong Tuhan dengan berbagai keinginan, dengan berbagai permohonan yang ada. Tapi pertama-tama dia mengagungkan Tuhan lewat doanya. Ia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Ia mengakui bahwa dia yang adalah pencipta langit dan bumi ini mampu untuk melakukan berbagai perkara, untuk menghadapi pergumulan yang ia hadapi saat ini. Dan dari hal ini, dari Raja Hizkia kita belajar tentang bagaimana kehidupan manusia ketika diperhadapkan dengan permasalahan. Bahwa seringkali ketika permasalahan datang, ketika ada pergumulan, contohnya adanya pandemi COVID-19 saat ini. Sudah begitu banyak atau sudah berapa banyak orang yang kemudian meninggalkan dan berbalik karena merasa kehidupannya penuh dengan pergumulan. Dan kita mau bandingkan dengan berapa banyak orang yang kemudian menjadi berserah, yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, bahwa ketika dalam pergumulan sekalipun Tuhan senantiasa hadir. Bahwa di tengah masa-masa sulit saat ini kita harus tetap mengagungkan Tuhan. Kita harus tetap memuji, memuliakan namanya. Lewat seluruh hidup, lewat setiap doa, lewat setiap pujian yang kita naikkan. Kita mau belajar Ibu Bapak Saudara sekalian, bahwa doa bukan sekedar tentang permintaan kita kepada Tuhan. Bahwa doa bukan sekedar kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Tapi doa adalah cara kita mensyukuri hal suka maupun hal duka yang Tuhan berikan. Bersama Raja Hizkia yang malam ini menjadi tokoh yang mengajarkan kita mau belajar tentang bagaimana hendaknya doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bagaimana hendaknya kehidupan kita ini mencerminkan akan kasih Tuhan. Kita mau bersama berdoa di tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini. Bahwa pergumulan ini bukan hanya tentang diri kita saja. Bukan hanya tentang bangsa kita saja. Bukan hanya tentang dunia ini. Dan segala pandemi yang terjadi di bangsa-bangsa. Tapi juga tentang kuasa Tuhan yang turut bekerja menyertai perjalanan kita. Mulai dari pandemi ini menghantam China, secara khusus di kota Wuhan, hingga di 1 tahun lebih akhirnya virus ini melanda seluruh negeri.
seluruh dunia, seluruh negara yang ada. Masihkah kita terus percaya kepadanya? Masihkah kita terus berserah hanya kepadanya? Atau kita justru telah berpaling? Kita justru telah berbalik? Kita justru telah cukup untuk percaya kepada Tuhan? Karena kita merasa kehidupan kita begini-begini saja. Ibu bapak saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau kembali diingatkan bahwa kasih dan sayang Tuhan tetap ada dan senantiasa mendampingi kehidupan kita. Ia adalah Allah yang hadir, yang menciptakan kita, dan juga Allah yang tetap memelihara kita, baik suka maupun duka. Ia adalah Allah yang mampu mengulurkan tangan, menyendengkan telinga, dan menghadapkan wajahnya bagi setiap kita yang bergumul. Akan tetapi, dalam pergumulan tersebut, dalam penderitaan tersebut, Allah juga mau setiap kita bersandar kepadanya, menghadapkan wajah, menaikkan permohonan untuk memuji memuliakan namanya. Tuhan bukan seperti pelayan di restoran yang ketika kita mau memesan sesuatu, kita akan sebutkan A, B, C, dan D. Tuhan bukan seperti mainan vending machine di tempat mainan. Ketika kita mau mendapatkan hadiah, maka kita harus mengeluarkan koin atau uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan mainan tersebut. Tuhan adalah Tuhan yang ada dan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Dan lewat pergumulan, Ia mau setiap kita terus percaya kepadanya, terus mengandalkan Dia, terus berserah kepada Dia, dan tidak lupa memuji mengagungkan namanya. Mari ibu bapak saudara sekalian, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan yang kita alami, terus andalkan Tuhan. Terus jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan berbalik, terus mengikuti Dia, terus berjalan di belakangnya, dan terus puji muliakan namanya dalam setiap hidup, langkah, dan juga tutur kata kita sehari-hari. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.